Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endianita Putri dari kelas 2C mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mira Maulani Utami SMM. Berdirinya saya di sini yaitu saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana melakukan pengorganisasian baik sebelum menyampaikan sebuah pesan. Nah, sebelum kita mengetahui langkah-langkahnya, mari kita kenali dulu 3 alasan mengapa pengorganisasian yang baik itu sangat diperlukan sebelum menyampaikan sebuah pesan. Alasan yang pertama yaitu pengorganisasian yang baik dapat membantu pendengar untuk memahami pesan Anda. Karena dengan hal tersebut, penyampaian pesan ataupun informasi yang kita lakukan dapat lebih jelas dan lebih terorganisir sehingga pendengar pun akan lebih mudah untuk memahami isi dari pesan yang kita sampaikan. Lalu yang kedua yaitu pengorganisasian yang baik dapat membantu pendengar untuk menerima pesan Anda. Karena terkadang tak bisa dipungkiri bahwa pesan atau informasi yang akan kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh para pendengar. Nah, maka dari itu dengan melakukan pengorganisasian ini nantinya kita dapat menyampaikan pesan dengan penggunaan pemilihan kata yang lebih baik sehingga para pendengar pun lebih mudah untuk menerimanya. Lalu alasan yang ketiga yaitu menghemat waktu. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa pengorganisasian yang baik dapat membantu pendengar untuk memahami serta menerima pesan yang Anda sampaikan sehingga dengan begitu waktu yang dibutuhkan pun akan menjadi lebih singkat. Berikutnya saya akan langsung menjelaskan langkah-langkah bagaimana melakukan pengorganisasian yang baik sebelum menyampaikan sebuah pesan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mendefinisikan ide pokok. Nah, dalam mendefinisikan ide pokok ini terdapat berbagai macam cara. Yang pertama yaitu dengan cara brainstorming. Brainstorming dilakukan dengan cara mencari pola hubungan atau titik tengah dari berbagai informasi yang ada, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan dan menghasilkan ide pokok atau ide utamanya. Lalu yang kedua yaitu menentukan ide pokok atau ide utama dengan pendekatan jurnalistik atau journalistic approach, di mana dalam pendekatan ini kita melakukannya dengan cara menggali informasi sedetail-detailnya berdasarkan informasi yang akan kita sampaikan dalam pesan kita nantinya. Lalu cara yang ketiga yaitu question and answer chain. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan ide pokok atau ide utama berdasarkan dari perspektif pendengar atau audiens. Jadi ini kita seperti menerka pertanyaan seperti apa yang sekiranya akan diajukan oleh pendengar nantinya, dan juga informasi seperti apa yang diinginkan atau diharapkan oleh pendengar. Nah, dari hal tersebut kita bisa menemukan ide pokoknya atau ide utamanya. Yang keempat yaitu storyteller's tour. Pendekatan ini hampir sama dengan cara sebelumnya, yaitu menemukan atau menentukan ide pokok berdasarkan dari perspektif audiens atau pendengar. Namun dalam pendekatan ini kita melakukannya dengan cara berlatih atau menyusun kerangka gambaran kasar terlebih dahulu berdasarkan informasi yang ada. Setelah itu kita identifikasi apa saja yang perlu ditambahkan, dikurangi, ataupun diperjelas agar lebih optimal.
Sehingga dari yang sudah kita lakukan tersebut, kita bisa mendapatkan ide pokok atau ide utamanya. Lalu yang kelima yaitu mind mapping atau pemetaan pikiran, yang dilakukan dengan cara mengelompokkan beberapa ide berdasarkan informasi yang ada ke dalam sebuah kerangka yang terstruktur, sehingga dari situ kita bisa menarik kesimpulan dan menghasilkan ide pokok atau ide utamanya. Langkah berikutnya yaitu membuat batasan ruang lingkup pesan. Apa sih batasan ruang lingkup pesan itu? Ruang lingkup pesan Anda yaitu mengenai berbagai informasi yang Anda sampaikan secara keseluruhan dan tingkat detail. Nah, di mana hal tersebut kita harus menyesuaikannya dengan ide pokok yang telah kita temukan sebelumnya, yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi dalam menyampaikan sebuah pesan, kita harus mengetahui batasan lingkup pesan tersebut ya. Oke, berikutnya langkah selanjutnya yaitu memilih antara pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung atau deduktif dilakukan ketika pendengar atau audiens terlihat sudah mulai menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, jika seperti itu, kita bisa langsung menyampaikan ide pokoknya atau ide utamanya. Baru bisa kita sampaikan kemudian bukti-bukti pendukungnya. Sementara untuk penyampaian tidak langsung, untuk pendekatan tidak langsung atau induktif dilakukan dengan cara dilakukan ketika pendengar atau audiens terlihat bersikap skeptis atau bahkan menolak pesan yang kita sampaikan. Nah, jika keadaannya seperti itu, kita harus memulainya dengan menyampaikan bukti-bukti pendukung terlebih dahulu, meyakinkan pendengar dan audiens terlebih dahulu ya. Baru nanti di akhir kita menyampaikan ide pokok atau ide utamanya. Nah, setelah tadi saya jelaskan langkah-langkahnya, yang pertama yaitu mendefinisikan ide pokok, lalu membuat batasan ruang lingkup pesan, dan juga memilih pendekatan yang digunakan. Langkah terakhir dalam melakukan pengorganisasian yang baik sebelum menyampaikan sebuah pesan yaitu kita harus membuat outline atau garis besar, sebuah garis besar berdasarkan pesan yang akan Anda sampaikan nantinya. Apa sih outline itu? Outline itu sangat diperlukan ya, karena dengan adanya outline kita dapat memvisualisasikan hubungan antar berbagai pola atau topik, dan juga dengan menggunakan penjelasan secara garis besar sebagai panduan Anda berbicara, Anda dapat berkomunikasi dengan lebih sistematik dan lebih terarah seperti itu. Nah, itu tadi 4 langkah dalam melakukan pengorganisasian yang baik sebelum menyampaikan sebuah pesan. Yang pertama yaitu mendefinisikan ide pokok, yang kedua yaitu membuat batasan ruang lingkup pesan, yang ketiga yaitu menentukan pendekatan yang akan digunakan, yang keempat yaitu membuat outline. Serta saya juga sudah jelaskan tadi tentang alasan mengapa hal tersebut perlu dilakukan ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat
baik bagi yang mendengarkan, bagi yang menonton, dan juga bagi diri saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.